terhadap indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 3,54% dan kembali meninggalkan level 6.100-an, di mana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.094.941. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami akan kembali untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Selamat sore, kabar baik Pak Dev. Terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Langsung saja Ibu Ratih, secara teknikal bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan hari ini kembali melanjutkan tekanan yang cukup dalam di atas 3%, intraday tadi sempat ke level 6 ribuan. Dari sisi pola pergerakan Ibu, kemudian juga apakah masih downtrend dan juga posisinya sudah jenuh jual? Kita rangkum Ibu ya. Baik, jadi kalau kita melihat ya memang pergerakan IHSG sudah merah ya, atau koreksi dalam 8 hari beruntun. Hari ini termasuk ya koreksi 3,37% ke level 6.000 ya, di level psikologisnya. Tadi lowestnya hari ini sempat ke 6.080. Jadi kalau kita melihat memang ini fasenya memang downtrend dan ada di area level support kritikalnya gitu ya, yang terjadi di bulan April ya, waktu ada Liberation Day-nya Presiden Trump di tahun lalu. Jadi memang pergerakan IHSG atau penurunan IHSG saat ini ditopang oleh beberapa saham konglomerasi yang banyak ya diliputi atau bisa dikatakan ya diliputi oleh sentimen negatif. Terus kemudian kalau kita lihat secara sektoral juga, secara teknikal arah IHSG selanjutnya Ibu Ratih terkait juga dengan beberapa sentimen dari domestik. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya lebih agresif dari yang diperkirakan, tapi respon rupiah tidak terlalu signifikan. Kemudian juga indeks MSCI, FTSE juga ikut mewarnai, dan juga ada aturan pemerintah terkait dengan komoditas yang baru-baru ini dan juga direspon negatif oleh emiten batu bara dan juga CPO Ibu Ratih. Dengan berbagai perkembangan yang ada dan sambil menunggu efektivitas indeks MSCI di 29 Mei, kemana arah indeks harga saham gabungan untuk beberapa hari ke depan? Baik, jadi kalau kita tadi bisa disimpulkan ya bahwa pergerakan IHSG memang diliputi oleh dua sentimen negatif dari global maupun juga domestik gitu ya. Jadi dua-duanya memberikan penurunan IHSG di hari ini, khususnya di tengah bursa Asia Pasifik yang hijau gitu ya. Jadi kalau kita lihat Wall Street kemarin hijau, dan hari ini juga indeks Asia Pasifik kan juga rata-rata sebagian besar hijau, bahkan Kospi hari ini naiknya 8% gitu kan. Jadi memang khususnya di minggu ini gitu ya, suku bunga naik gitu. Terus kemarin kita lihat juga di atas ekspektasi market ya, di 50 basis point. Ini memang tujuannya untuk menstabilisasikan rupiah kita yang sempat ke 17.7, depresiasinya udah sekitar 6%-an. Dan berdampak juga pada outflow di pasar ekuitas kita kan 50 triliun, dan tercermin juga dia di IHSG yang saat ini sebenarnya posisinya ada di level support tadi ya, 6.000 sampai di yang terdekat sekarang berarti 5.800. Jadi posisi support IHSG seperti di tahun lalu ya, di bulan April. Jadi untuk saat ini sih memang belum ada sentimen positif yang memberikan dorongan ya terhadap pergerakan IHSG, baik itu secara global maupun juga secara domestik. Di pekan ini, di akhir pekan kita juga lagi akan nunggu FTSE punya rebalancing ya di tanggal 22, akan terefleksikan di hari Senin. Dan juga efektif MSCI ya, dengan potensi dana outflow sekitar 11 triliun dari passive income yang akan efektif di tanggal 1 Juni ya, untuk indeks MSCI. Baik, indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan pelemahan dalam, terbebani oleh saham konglomerasi tadi, baik Grup Bakri, Prayogo, kemudian juga beberapa saham konglomerasi lainnya. Perbankan big cap yang sebelumnya menjadi penopang Ibu hari ini juga banyak sahamnya berbalik melemah begitu. Saham-saham big cap lainnya, Astra hari ini secara intraday sempat melemah juga di atas 6%. Kita ke konglomerasi terlebih dahulu, Ibu Ratih, boleh kita ulas untuk TPIA Ibu? Ini sudah mengalami auto reject bawah dalam beberapa hari beruntun, dengan posisi hari ini juga kembali ARB Ibu dengan mengalami pelemahan di atas 14%. Analisis dan rekomendasinya untuk TPIA arahnya akan kemana dengan auto reject bawah secara beruntun Ibu Ratih? Baik, jadi kalau untuk TPIA memang di koreksinya cukup dalam ya, 21% ya.
47% bahkan ya di pekan ini. Jadi kalau untuk penurunannya terjadi sejak hari Senin ya, setelah sebenarnya dari minggu lalu, karena kan TPI ini jadi salah satu saham yang dikeluarkan MSCI gitu ya, dengan bobot sekitar 0,02% di emerging market. Jadi untuk saat ini levelnya sebenarnya di area level supportnya di 2000 ya, sampai di area 2000 sampai di 2100 lah ya. Saat ini kan memang untuk TPA sendiri ada di 2200-an. Jadi sebenarnya udah mencerminkan harga TPIA di tahun 2023 di bulan September. Jadi memang penurunan cukup dalam ya, sejalan juga sama outflow dan juga sejalan juga sama sentimen negatif dari MSCI yang kita lihat juga nanti akan seperti apa ya untuk indeks FTSE yang akan di pekan ini, yang pastinya akan mendorong juga penurunan di saham-saham. Ini untuk TPIA koreksinya sudah cukup dalam, Ibu. Trennya seperti apa? Kemudian level support krusial berapa yang harus diperhatikan di tengah laju pelemahan dalam yang masih terus berlanjut untuk TPIA? Baik, TPIA tadi ya secara weekly untuk di pekan ini khususnya udah turun sekitar 47%. Jadi memang penurunan yang terdalam ya secara weekly, secara mingguan untuk TPIA. Jadi kalau untuk saat ini memang udah ada di level-level supportnya tadi ya, level support yang mencerminkan harga TPIA di tahun 2023 ya, di level 2100 sampai di area 2000. Jadi untuk saat ini di 2270, nah level support terdekatnya tadi di 2100 sampai di 2000 untuk buat yang punya ya saham TPIA gitu. Jadi pertimbangkan aja level supportnya di level tersebut. Singkat saja Ibu, dengan posisi auto reject bawah ini dalam beberapa hari terakhir, dari posisi teknikalnya terakhir hari ini ARB, ada peluang auto reject bawahnya akan terus berlanjut, Ibu Rati? Kalau untuk kita lihat sih volumenya sudah mulai menurun ya, tapi kan tadi ya untuk efektifnya rebalancing MSCI-nya kan masih sampai tanggal 1 Juni. Jadi kita lihat masih ada potensi outflow walaupun memang volumenya itu sudah lebih menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ya, khususnya di awal ya, itu pekan awal ini. Oke, penutupan hari ini di 2.270, turun dalam 14,66% dan lagi-lagi menyentuh auto reject bawah, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Ratih, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah laju pelemahan dalam indeks harga saham gabungan yang masih terus berlanjut, dan pemirsa IDX Closing akan segera kembali. Penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tekanan semakin dalam terhadap indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 3,54% dan kembali meninggalkan level 6.100-an, di mana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.094.941. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.366, menguat beberapa menit pasca pembukaan ke 6.378, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam dan kembali memperbaharui level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir ke level 6.080.954. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju koreksi indeks harga saham gabungan semakin dalam. MNC 36 melemah di 2,62%, Jakarta Islamic Index tertekan di 5,27%, dan LQ45 melemah di 2,26%. Rotasi pergerakan sektoral, energi hari ini memimpin penguatan di 6,91%, barang baku juga melemah di 6,53%, konsumsi non-primer melemah di 0,05%, dan keuangan juga tertekan di 1,22%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ada Aman, hari ini berbalik menguat ke 3040, Tins juga rebound ke 3130, MRT juga melanjutkan penguatan di 1440. Karena turun kelas di indeks MSCI, koreksi yang terjadi untuk MRT lebih ke arah terbatas. INDF juga menguat ke
Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi pemirsa di nilai transaksinya di 1,2 triliun, makin jauh dari level 200 di 164. BRPT di 15.30, Antam di 29.70 kembali meninggalkan level 3 ribuan, dan BRMS juga melemah di Rp565 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.